اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتدى العرش وطرب واستبشار وازداد الفرش هيبة ووقارا وابتلعت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها طلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا والطيا وجه سروري الله يا بسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير يا غالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جل الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك النبي كان سعد مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا ابن الحسين الله مرحبا مرحبا واهدنا نجا سبيل مرحبا مرحبا جميل وسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفي ولا إله من ثنيات ولا وجبا
شرف الرسل محمد kepada Grup Hadroh 68. Semoga kita yang mendengarkan dan yang dilantunkan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah SAW kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang keempat, sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Saudara Rifan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz ustazah, sesepuh bini sepuh yang senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, kepadanya Al-Mukarram wal Muhtaramin Bapak Kiai Admin dari Desa Bukit Baling, betul Pak Kiai, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi, yang kita nantikan mauidhah hasanahnya nanti Sugeng Rawuh Kiai. Yang saya hormati, kepada Bapak Pimpinan Veteran, yaitu Bapak Sugeng Haryadi atau yang mewakilinya. Yang saya hormati,
kepada Bapak Askep dari kedua wilayah atau yang mewakili, yang saya hormati, kepada Bapak seluruh asisten dari masing-masing afdeling, terlebih kepada asisten afdeling 1 yaitu Bapak Widodo dan seluruh stafnya yang saya muliakan. Yang saya hormati kepada seluruh anggota grup hadroh dari 6-8 yang saya banggakan, dan kepada hadirin hadarah kaum muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan malam ini yang kami cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri dihormati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di afdeling 1 ini dengan keadaan sehat jasmani kita dan rohani kita. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita itu nikmat iman Islam yang masih tertanam di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rahmat beriringan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Untuk yang selanjutnya, kami sebagai panitia mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal majlisil mubarakah. Mudah-mudahan hadiripun panjenengan sami menjadikan tambahnya cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk yang nomor 2-nya, kami dari segenap panitia mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam segi penyambutan ataupun menyediakan tempat ataupun hidangan yang kurang enak, kurang memuaskan. Sungguh kami dari pihak panitia mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, dan hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Untuk selanjutnya, kami juga mengucapkan permintaan maaf kepada segenap rombongan hadroh apabila hadir pun panjenengan di sini dari segenap panitia tidak bisa memberikan fasilitas yang mumpuni. Kami sungguh minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang selanjutnya, dari kami pihak panitia hanya mampu menghadirkan al-alim punika supaya bisa membimbing kita semua, menjadikan kita semua lebih baik daripada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu saya menghimbau kepada hadirin hadirat semua untuk memantapkan niatnya, niat bertolabul ilmi liizalatil jahli, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fitini dunya hatal akhirah. Dari saya sebagai wakil dari pada panitia khususnya dan masyarakat afdeling 1 pada umumnya, sekali lagi mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Tanpa perlu panjang lebar, demikianlah apabila terjadi banyak salah dari kauliyah maupun fi'liyah, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada surah Al-Isra.
saudara-saudara Riban. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh pimpinan perusahaan, kami mohon Pak Sugeng Haryadi ataupun yang mewakilinya. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Untuk perwakilan perusahaan kepada Bapak Mardian, kami mohon dengan segala hormat untuk bisa mewakili sambutan pimpinan perusahaan. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Ada setting juga banyak. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya ramah tamah. Istirahat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, karena ada hidangan mohon disantap dengan nikmat. Bagi jamaah yang ingin merequest selawat apa nggih, Pak Bu? Turi putih, turi putih, ditandur, dingkungkon lirik timpo nyemplung bokiro kembangi opo turi putih ditandur ing kebon aku ana lirik timpo nyemplung bokiro kembangi opo turi putih
putih hitam dorong aku anda seret tibanya Bohiro kembali apa Bohiro kembali apa Bohiro kembali apa Salamullah Salamullah ala Rasulillah Salamullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salamullah Salamullah ala Rasulillah Salamullah Salamullah Yasin Habibillah Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Etan kali lon kali Etan kali kulon kali Tengah-tengah tanduran pari Saiki ngaji sesok yo ngaji Ayo manut para kiai Etan kali Etan kali kulon kali Tengah-tengah tanduran mari saiki ngaji sesuk ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai salamullah salamullah ala Rasulullah salamullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Rasulullah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tanduran kembang koning jero tupaan kereta rodo babat rupa menungso tanduran kembang koning jero tupaan kereta babat rupa menungso babat rupa menungso babat rupa menungso salamullah salamullah ala Rasulillah salamullah salamullah ala Yasin Habibillah salamullah salamullah ala Rasulillah salamullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdali wa shifaiha anuril absari wa diyaiha wa
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد من القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Memasuki acara inti, Mau'idatul Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Ngadmin SAG, kepadanya kami persilahkan. Namun sebelum Mau'idatul Hasanah, saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tak sengaja, baik perilaku maupun kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para alim ulama, para kiai, ustadz ustazah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal, Ketua Tenganai yang kami muliakan, pimpinan perusahaan yang tidak dapat satu persatu kami sebutkan namanya atau jabatannya yang tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sedaya yang saya hormati. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, para panitia yang kami hormati, rekan-rekan hadrah yang kami hormati, serta Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam
malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bersama-sama berkumpul di dalam satu majelis ini. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah bagi kita. Siapa tahu inilah mungkin salah satunya yang bisa menghantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang senantiasa membaca salawat besok di yaumil akhirah akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita dikumpulkan dalam satu majelis. Yakin dan percayalah bahwa ketika nanti kita pulang, belum lagi kita beranjak dari majelis ini, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu paling tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan syukur bil qalbi, hati senang. Jadi hati senang salah satu bentuk kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, entah berupa rezeki, panjang umur dan sebagainya, harus hati kita senang menerima anugerah, menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur hatinya senang. Ayo Bapak Ibu cukup jawab senang saja, dan saya yang bersair. Ya, panjang umur hatinya senang, murah rezeki hatinya senang, duitnya banyak hatinya senang, ditagih utang hatinya riang. Orang sini ada yang berutang, wonge teko. Iya, kalau utang senang, kalau bayar susah. Masya Allah. Ibu-ibu juga begitu. Kalau utang sama tetangganya senang, kalau bayar susah. Sama dengan istri saya kalau kayak gitu. La ilaha illallah. Jadi hati senang itu Bapak Ibu sekalian, itu bahagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat, pertama harus hati senang. Yang kedua ada namanya syukur bil lisan. Jadi syukur bil lisan ini tidak cukup dengan hati yang senang, tapi harus juga dengan kalimat thayyibah yang kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah, panjang umur alhamdulillah, murah rezeki alhamdulillah, duitnya banyak alhamdulillah, punya istri lagi alhamdulillah. Sampeyan kok seru tenan alhamdulillah ini. Iya, bapak-bapak malah tambah semangat alhamdulillah. Bapak dah sadar di belakang tuh ada ibu-ibu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak-banyak ya membaca alhamdulillah. Ya Bu, Bu, Ibu. Ini mana nih? Ibunya ada sebelah sini, sebelah sana juga. Iya, sering ucapkan alhamdulillah Bu. Berapa kali sehari semalam? Loh. Katanya sering kok, bingung. Ayo coba. Nah, berapa kali sehari semalam Bu? Alhamdulillah. Ini Dado jawab karena saking banyaknya apa saking beberbelas lagi?
Masya Allah. Iya, iya Pak, tidak lah Pak, minimal kami habis sholat itu baca alhamdulillah, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 3. Ya Bu ya, Bu sempat boten? Sempat dan baca alhamdulillah, subhanallah habis sholat. Nah, bapak-bapak sempat ya Pak? Iya, tapi jangan kayak di tempat saya disengeti habis sholat baca alhamdulillah pertamanya saja yang kelihatan jelas, selebihnya luar biasa. Subhanallah, 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 subhanallah kok tadi subhanallah. Bagus Pak, zikir sudah sholat bagus kan? Kan kita disuruh untuk zikir setelah sholat itu minimal untuk subhanallah 33. Nah cuma kadang-kadang itu tidak jelas, jelas pertamanya saja. Ya kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah kok jadi saking cepetnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kok jadi obat. Pak, zikir tidak apa-apa lah, sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau bisa yang jelas, ya kan? Tidak apa-apa 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Jelas. Malaikat juga ketika menilainya benar, 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 benar. Nah kalau subhanallah, 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 malaikat dia bingung ini baca apa? Ya 33 kali. Lah apa maknanya kok 33 kali Bapak Ibu sekalian? Satu hari Kanjeng Nabi ini diprotes sama orang-orang miskin. Pada orang-orang miskin Kanjeng Nabi kemudian ngasih tahu karena diprotes, ya Rasulullah, enak jadi orang 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali, maka pahalanya kalau orang yang miskin membaca itu pahalanya sama dengan orang kaya yang beribadah dengan hartanya. Jadi orang kaya bangun masjid itu jangan khawatir, tidak punya duit tidak apa-apa, ya kan, akan disamai pahala orang kaya ketika dia bangun masjid itu dengan zikir selepas sholat kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Lalu syukur yang ketiga itu namanya syukur bil arkan. Maksudnya segala sesuatu yang kita terima, baik itu dengan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani kita ini, jangan lupa dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya tangan, tangan digunakan untuk beribadah. Punya mata, mata digunakan untuk beribadah. Punya kaki, kaki digunakan untuk beribadah. Punya harta pun kita gunakan untuk beribadah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa itu semuanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu banyak tercantum nama-nama orang, banyak tercantum di situ.
cantum nama-nama orang banyak tercantum di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjadi orang yang kemudian keturunan kita, ya kan, nenek moyang kita itu Nabi Adam. Makanya Nabi Adam ada namanya disebutkan di dalam Al-Quran, punya keistimewaan. Lalu yang kedua banyak, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ada Nabi Ismail. Semua nama-nama itu karena termasuk di dalam Al-Quran mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Bahkan ada juga yang dari kalangan ibu-ibu. Siapa itu? Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah wali perempuan, bukan nabi tapi wali perempuan. Kenapa namanya dimasukkan Allah SWT di dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama surah, iya kan? Nah, itu luar biasa. Kenapa? Karena satu-satunya manusia perempuan yang hamil tapi tidak punya suami atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar-benar tidak dibuahi oleh pejantan ataunya laki-laki, tidak. Itu adalah Siti Maryam. Tapi jangan diturun. Sekarang banyak Maryam-Maryam yang lain, yang hamil tidak punya suami. Banyak macam itu. Jangan diturun yang itu, ya kan? Kalau Siti Maryam itu memang hamil, memang benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain jangan diturun karena kehebatannya. Tapi juga ada nama yang tercantum di dalam Al-Quran itu bukan karena kehebatan kebaikannya, tapi karena saking buruknya, saking jahatnya. Kita ambil contoh di situ, Fir'aun. Fir'aun itu 173 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Berarti punya keistimewaan. Apa keistimewaan Fir'aun? Satu-satunya manusia yang ngaku Tuhan. Saking hebatnya kekuasaan Fir'aun itu, maka dia ngaku Tuhan. Saking jahatnya, sampai hari ini belum pernah ada yang nyamuin namu dia. Dan ada kok kemudian anak dinamakan dengan Fir'aun. Entah kalau di PT ini rasanya belum pernah disengeti itu. Saya 20 tahun tinggal di sini itu udah ada nama anak Fir'aun. Entah kalau di PT ada, Pak? Udah ada. Iya. Allah. Ya, Bu. Tapi ibu-ibu jangan juga kemudian bercita-cita. Pokoknya Pak, kita rundingan ya. Ini anak kita, begitu kita USG ternyata nih laki-laki. Macam mana Pak supaya terkenal? Kita namakan saja apa? Fir'aun. Wah, seheboh-hebohnya Pak, bahaya kan? Saking hebatnya Fir'aun itu. Lah Fir'aun itu orang yang sombong. Punya jabatan tapi sombong. Maka kalau besok di akhirat, kalau ada orang yang di dunia ini kok megang jabatan sombong, besok dikumpulkan dengan Fir'aun. Jati nih. Kalau ada presiden sombong, besok dikumpulkan dengan Fir'aun. Kalau ada gubernur sombong, yakinlah besok akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Lah kalau ada bupati yang sombong, ada bupati sombong? Pernah bupati yang sombong dengar kayak gitu? Kalau ada bupati sombong, besok dikumpulkan dengan Fir'aun. Kalau ada camatnya sombong, datang enggak camatnya? Udah datang. Alhamdulillah. Maka besok akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Lah kalau ada kepala desa yang sombong, sama baik Pak.
besok akan dikumpulkan juga dengan Fir'aun. Ada ketua RT yang sombong. Ada RT-nya kan? Pak Lurah. Maka akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Ada asisten yang sombong. Tapi itu asisten di PT lain Pak, kalau PT sini enggak lah kan. Alhamdulillah, amin ya robbal Alamin. ya. Ini kalau saya teruskan nanti buat hal Pak. Iya, nah, nanti saya tidak diundang lagi. Nah. Kalau ada mandor yang sombong, ada mandor, orangnya datang. Karena semua. Yakin kalau di sini tidak ada sombong-sombong, tidak ramah-ramah. Ya. Nah, anak buahnya datang, nah, anak buah datang langsung pagi Pak. Ya, yang nyapa tuh malah apa namanya mandornya kan. Baru bangun ya Pak. Iya Pak. Monggo silakan diisi absen. Wah, luar biasa kalau ada mandor macam itu, masya Allah tuh. Kakek Bu, moga-moga cepat naik haji. Kan dapat doa. Pokoknya kalau kita baik dengan orang, insya Allah orang pun akan baik dengan kita. Setuju? Iya. Cobalah Pak, kalau tidak percaya, sampean mulai ketemu orang, asal ketemu orang ucap salam, pasti dijawab salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam. Pasti Pak dijawab baik. Coba sampai asal ketemu orang, ngatoy orang. Woi, kampret. Woi, telgu. Kau lah kampret. Kau tuh telgu, kau kampret, kau bajingan. Nah, coba. Kita ngomong sekali, 3 kali, 4 kali sebutnya. Nah, coba. Jadi itulah hebatnya kita. Berbuat baiklah kepada orang, insya Allah orang pun akan berbuat baik kepada kita. Tapi kalau ada orang yang berbuat baik dengan kita, atau kita berbuat baik dengan orang, kok orang tidak mau berbuat baik dengan kita, tidak usah marah. Bu, oh Bu, ibu kan yang sering berbuat baik dengan suami ya Bu. Pagi-pagi yang buatkan kopi bapak apa ibu? Ibu, ibu ikhlas Bu? Yonian, ikhlas itu apa? Ikhlas itu beribadah hanya karena Allah dan minta balasan juga dari Allah. Sepakat Bu? Umpamanya ibu kok dibuatin kopi, bapak kok dibuatin kopi pagi-pagi, ya kan, begitu dibuatin kopi diminum. Saya contohkan. Iya, saya contohkan bagi yang belum pernah dibuatin kopi, nah macam inilah bentuk kopi itu. Diminum. Hidup itu seperti orang minum kopi, kadang-kadang pahit, kadang-kadang manis. Ternyata begitu diminum kok rasanya kurang pas menurut suami, kemudian dilemparkan air kopi tadi di tanah atau dibuang. Kira-kira ibu marah apa enggak? Loh, kita tadi kan sudah sepakat ibu buat kopi tadi itu ikhlas apa enggak? Ikhlas. Ikhlas itu berarti apa? Minta balasan hanya dari Allah, membuatnya juga karena Allah. Nah dibuangnya juga terserah, nah diminum juga terserah. Kalau dibuang ibu marah apa enggak? Marah ibu ya? Marah itu. Kalau gitu payah, untuk yang macam itu payah. Jadi orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti halnya Fir'aun tadi,
mempunyai kelebihan yang luar biasa karena kejahatannya. Yang kedua ada namanya Korun. Ini Pak, ini malam hari ini kita cerita. Ada Korun. Korun itu orang yang paling kaya di dunia ini. Korun, saking kayanya Pak, kunci gudangnya itu dak kuat dia bawanya. Dua ekor unta membawa kunci gudangnya. Saking kayanya Korun itu, 2 ekor unta bawa kunci gudangnya. Nah sampean berapa kunci gudangnya? Badain kantong gue selesai. Iya kan? Nah, tapi Korun itu sombong. Lah kenapa sombong? Karena merasa dia kaya, akhirnya dia semena-mena dengan orang lain, tidak mau berbagi dengan orang miskin, akhirnya hartanya ditenggelamkan oleh Allah SWT di dalam tanah, serta korunnya juga masuk ke dalam tanah. Maka kalau ada orang PT sini kok kemudian gali sumur dapat sesuatu, orang bilang harta korun, padahal korun bisa sampai sini juga. Korun kaya tapi sombong. Maka kalau ada orang yang kaya di dunia ini kaya sombong, besok akan dikumpulkan dengan korun. Biasa orang kaya itu sombong itu biasa. Ya Bu ya. Kita ini kadang-kadang menghormati. Di dunia ini memang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di dunia ini memang ini orang kaya ini luar biasa. Pokoknya kalau orang kaya itu perlakuannya pasti berbeda. Duduk dengan orang kaya beda. Ya. Apalagi memperlakukan orang kaya ketika kondangan ada hajatan, meja bulan itu biasanya untuk orang miskin apa orang kaya? Penyambut tamu sambil nunduk masuk pakai mobil Fortuner. Silakan, silakan. Itu kalau orang kaya. Kalau orang miskin jalan kaki, masuklah Pak. Itulah, ambil. Duduk di bawah batang pisang kalau juga. Kasiannya orang miskin kalau di dunia ini. Ya Pak Ida. Iya, orang miskin kayak gitu. Nah, jadi Abu Nawas itu satu hari dia kondangan lah memenuhi walimah tuh gitu. Karena dia ini tidak datang dengan kendaraan onta ataupun kuda, akhirnya diperlakukan seperti orang miskin. Dia tadi, silakan, ambil lah, beda. Nah, duduk pastilah, duduk. Nah, sekali ada orang yang datang dengan kendaraan mewah, ada pakai kuda, pakai unta, bukan main, langsung disambut, pakai pakaian elok disambut luar biasa. Abu Nawas balik ke rumah, pakai baju elok, pakai jas. Datang pulang ke kondangan, diambilnya rendang, masukkan ke dalam jas, ambilnya masuk ke dalam jas. Ngapo? Ini kan kena kau gara-gara baju, nanti gara-gara baju nih. Orang pakai baju biasa kau udah kau hormati, begitu pakai baju elok kau hormati. Nah, kau ambil rendang masuk dalam jas, ambil masuk dalam jas. Mesin itu niat. Coba Bu, ngantar pengantin kadang-kadang, masya Allah, ngantar pengantin macam itu kadang-kadang dibedakan. Iko kendaraan untuk orang kaya, iko kendaraan untuk orang miskin. Yang kaya pakai mobil elok, Fortuner, ini opa, apalagi Land Cruiser, yang elok-elok semuanya. Orang miskin carry apa? Kol diesel. Lah namanya juga orang kaya, mobilnya elok, di dalamnya pakai AC. Pakaiannya ya elok-elok. Di dalam situ makanannya enak-enak. Ada anggur,
ada apel, ada segala macam yang enak-enak, ya kan? Yang ngantar pakai kol diesel, pakai kari tadi, ada bakwan, ada tahu isi, tahu sumpel tadi, cabenya dibanyakin. Minumannya ya beda-beda, namanya juga orang kaya dalam mobil. Ada lah segar, ada Pocari Sweat, ada apa namanya Sprite, ada Fanta. Lah kalau orang miskin di dalam mobil carry tadi apa coba? Es dibadain plastik, dikebat. Akhirnya apa? Makan bakwan, sekok, cabenya 5, kepedasan. Sambil pedasan, ambillah es yang dibadain plastik tadi, digigit ujungnya, itu habis di mueko. Lah karena di dalam mobil carry, ibu-ibu pakai jilbab, pakai listrik dan sebagainya, sudah ada karu-karuan. Turun dari mobil carry, masya Allah, dah rupa-rupa manusia. Alis sampai kemana-mana begini, jilbab mencong sana mencong sini, begitu turun sandalnya hilang sebelah. Tapi jangan khawatir wahai orang miskin, besok di akhirat itu yang orang miskin itu paling berkuasa. Kalau di dunia orang kaya yang berkuasa, besok orang miskin yang paling berkuasa. Kenapa begitu? Besok orang miskin duluan masuk surga, jaraknya 40 tahun dibandingkan dengan orang kaya. Hidup orang miskin. Miskin galon apa? Lah iya, orang miskin itu masuk surga duluan 40 tahun kemudian baru orang kaya. Nah kenapa macam itu? Dia orang miskin yang ditanyain apa? Kau punya apa? Punya apa ya Allah? Udah punya apa-apa? Rumah punya? Mana lah rumah-rumah itu bagian daripada PT, numpak lah di PT itu. Nah itu untuk kerja apa? Kerja apa ya Allah? Buruh, tukang dodos. Nah dodos itu juga bagian dari PT. Itu adalah kalau nak ambil tak. Jadi tidak punya apa-apa ya Allah. Coba habis gajian, begitu habis gajian mampir sebentar langsung habis. Pak lewat. Iya bu ya, macam itu di sini. Yo. Iya. Saya tadi nebak-nebak belum bu. Macam itu bu. Cuman mampir sebentar, tanggal 5 habis. Coba sudah tuh utang pula. Besok gajian habis lagi. Dah ada sisanya ya Allah. Habis, dah ada lagi. Ya sudah masuk. Lah orang kaya, jabatannya asisten, banyak tanyonyo. Kau punya apa? Punya rumah. Rumah dari mana? Dari kerja. Di mana belinya? Di sana. Pakai duit apa? Pakai duit ini. Jabatan kau apa? Asisten. Ini umpamanya loh pak. Umpama loh di. Tapi besok pasti yakin tanya dulu. Gitu. Mobil ada. Apa? Fortuner dari mana? Anu ya Allah. Anu apa? Banyak tanyonyo pak, sehingga wajar kalau lama. Apalagi Pak Andi, yo kerja di sini, yo punya kebun di mana-mana, banyak tanyonyo. Maka besok ketika kalian kita semuanya sudah masuk surga, Pak Andi 40 tahun kemudian baru datang. Duduk. Apa perlu sampai?
Kau enak lah kau lah keramas lah enak di dalam surga. Aku baru mampir pula ke neraka, habis aku digebukin dulu. Baru gara-gara apa? Yo aja lah dulu aku tahu deh, aku sering ngicuh kau kan. Acur. Jangan khawatir Bu, sampai kok di dunia tidak punya apa-apa, jangan khawatir. Besok di akhirat duluan masuk surga. Ayo, pengen jadi orang kaya orang miskin? Tetap kita pengen jadi orang kaya yang bantu orang miskin. Kalau kita di dunia ini kok membantu orang miskin, maka besok di akhirat Bu, gantian orang miskin yang bantu orang kaya. Sebelum orang miskin masuk ke dalam surga, dia ngadukan pengumuman. Ayo, siapa yang dulu waktu di dunia membantu aku? Ayo, Pak, siapa nak ikut aku duluan ke surga? Atau apa mandor? Aku sering bantu. Ayo, kau memang bantu aku dulu. Kau bantu, ya kan? Bukan main, anak aku 5 tuh, suami aku sudah ada lagi, kau bantu. Bahkan kau nikahi aku. Mandor itu main. Ada yang nonton. Ini Pak Bro nih. Pak Boy kan ngerekam. Ayo Bang, ayo, datanglah, tunjuk tangan Pak Andi. Aku, tidak usah. Kau di dunia pelit. Ingat kau, balik ke Sengeti. Aku nak numpang, kau bilang tak perlu mobil. Padahal masih kosong, tidak usah. Macam itu tuh hebatnya orang kaya Pak. Apa orang miskin besok kalau di akhirat? Ayo, pengen jadi orang kaya orang miskin. Tetap jadi orang kaya yang membantu orang miskin. Nah, kalau ada orang kaya yang kemudian sombong, yakin Pak, besok akan dikumpulkan dengan korum. Ada lagi namanya sering disebut iblis. Iblis itu disebut di dalam Al-Quran. Nah, kenapa kok iblis disebut dalam Al-Quran? Saking jahatnya, iya kan? Apalagi punya bala tentara namanya setan, itu saking hebatnya iblis itu. Padahal kalau masalah ibadah, iblis itu luar biasa. 500 tahun iblis itu beribadah di dalam surga itu tanpa henti, cuman gara-gara satu. Apa itu? Sombong. Ternyata balik-balik sombong itulah yang menyebabkan kita masuk ke neraka itu. Iblis itu sombong. Ana khairu minhu, kata iblis. Aku lebih elok dari kau ada Adam. Kan iblis ceritanya suruh sujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau. Untuk aku sujud dengan Adam. Adam itu terbuat dari tanah, aku ini dari api. Aku lebih elok dari kau, Adam. Kau dari tanah, aku dari api. Anak khairu minhu, aku lebih elok dari kau. Maka kalau ada orang yang merasa lebih elok dari yang lain, sempat bilang pula, kau tuh apalah, eloklah aku dari kau. Berarti masih sama dengan keturunan. Allah, kau tuh apalah, kau baru jadi istri asisten sokomian. Istri mandor. Ayo, macam itu, macam itu. Kau tuh apa? Kau baru punya mobil kayak gitu, kau pamerin. Nih punya apa-apa? Ayo, kau baru punya bini seko be. Jadi bini kau tuh. Lah ya, kalau ada orang yang merasa lebih elok dari orang lain, hati-hati Bu, Pak, ya. Bapak Ibu sekalian, Bu, apa yang kita sombongkan di dunia ini coba? Apa yang kita sombongkan? Pertama, kadang-kadang orang sombong itu gara-gara punya kelebihan. Apa itu? Kelebihan wajahnya elok, wajahnya ganteng, atau mungkin yang perempuan wajahnya cantik. Cantik, ganteng itu relatif Pak. Waktu masih muda, umur 25 tahun sampai 30 tahun masih nampak elok. Nih yang
di depan saya nih. Dulu gagah galonnya. Tuh ibu-ibu dulu cantik galon. Dulu ibu-ibu dulu waktu masih gadis kalau tersenyum ado langsung pipit nyoseko. Kalau sekarang tersenyum langsung pipit galon. Repot. Nih, bapak nih, jangan Pak, ya kan? Dulu gagah, tapi loh nih. Nah, sekarang jangankan kok suami aku istri bapak, cucu be kita senyum nangis dia. Kenapa nangis? Dato tuh giginya dado lagi. Nangis apa nak kita sombongkan juga? Kayak gitu. Jadi itu iblis ya, hati-hati. Iblis itu sering disebut di dalam Al-Quran. Nah, sekarang masuk ke intinya. Siapa itu? Ada di dalam Al-Quran itu Abu Lahab namanya. Bapak kenal dengan Abu Lahab? Kenal tidak? Di mana kenal? Abu Lahab itu ada dicantumkan di dalam Al-Quran, malah dalam satu surah, namanya surah Al-Lahab. Lah kenapa Pak Abu Lahab dicantumkan di dalam Al-Quran? Karena saking jahatnya Abu Lahab. Jahat dengan siapa? Jahat dengan Nabi. Ketika Nabi Muhammad masih hidup dan dia masih hidup itu, dialah orang yang pertama kali ngomporin orang, pertama kali berbuat jahat dengan Nabi, menghalang-halangi dakwahnya Nabi, bahkan beberapa kali melakukan perencanaan pembunuhan kepada Nabi. Tidak cukup dengan Abu Lahab, istrinya juga masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kenapa istrinya? Bulu keler. Saya ngomong bulu keler ini ngerti lah? Hah? Ngerti lah dah? Kalau kagak ada ngerti, corowang jamo ngalor ngidul, bawa kayu bakar. Bulu keler, bawa kayu bakar. Ngomporin sano, ngomporin sini, fitnah sano, fitnah sini. Itu istrinya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya istrinya itu bawa kayu bakar. Siapa? Manasi sano, manasi sano. Ya apa yang difitnah? Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang nih ibu-ibu bulu keler bawa kompor gas. Ngapa? Manasin sano, manasin sini. Maka kalau ada istri-istri yang kemudian sano ngomong borok, sini ngomong borok, sano fitnah, sini fitnah, itu masih ada keturunan dengan istrinya Abu Lahab. Hati-hati Pak. Dua-duanya, Abu Lahab sebagai suami engkar kepada Allah, memusuhi Nabi. Istrinya, ibu tahu nama istri Abu Lahab tuh? Ummu Jamil. Elok sebenarnya namanya itu, iya kan? Cuman karena elok namanya itu tidak langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Namanya elok kok masuk dalam neraka. Hamzim itu. Pokok kadang-kadang nama itu belum menentukan perangnya Pak. Ada di tempat saya itu namanya sabar, tapi tidak pernah sabaran. Namanya sabar, tapi ya pokoknya udah sabar, pengennya nah itu ternyata tidak sesuai dengan namanya. Lah tuh. Nah ternyata di dalam kehidupan kita itu Pak, ada keluarga itu model keluarganya Abu Lahab. Suaminya tidak mau ngaji, istrinya juga tidak mau ngaji. Ada langgar dekat rumahnya, suaminya tidak pernah kelanggar, istrinya tidak pernah kelanggar. Diajak pengajian tidak mau, suaminya juga tidak mau ikut yasinan, istrinya juga tidak mau ikut yasinan. Disengerti belambun banyak. Entah kalau di PT kok ada orang macam itu. Ada
Ada lagi keluarga seperti keluarganya Nabi Nuh, suaminya taat ibadah. Nabi Nuh tuh punya istri engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di tengah-tengah masyarakat ada juga yang model itu, suaminya rajin ibadah, istrinya tidak mau diajak untuk beribadah. Suaminya ikut kelompok yasinan, istrinya tidak mau ikut kelompok yasinan. Ada macam itu? Di PT ini ada? Dado mana ada? Dado yang aku. Yang ketiga ada namanya keluarganya Fir'aun. Fir'aun itu sebagai suami tidak mau beribadah, engkar kepada Allah. Istrinya namanya Asia, itu beriman kepada Allah. Keluarga di masyarakat juga ada yang model itu, istrinya yang malah rajin ibadah, suaminya malah tidak mau ikut ibadah. Wayanya maghrib, istrinya sudah sampai ke masjid, suaminya ngambil rokok jisam, merokok di depan apa namanya? Teras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adalah yang lewat. Kita ke masjid ya? Dululah. Oke, kemudian ya. Salam sama imamnya ya. Wah. Pakai acara kayak gitu pula. Tapi bapak-bapak yang ngajak orang macam itu tidak usah sakit hati. Iya kan? Pokoknya ajak terus Pak. Tidak mau dia, tidak usah sakit hati, tidak usah marah. Kau ngapa? Tetangga kau tidak pernah kajak. Alah, kemarin ngajak malah diomel-omel. Sana lah, pergilah sana ke masjid. Itu mati juga nak selubur, kau ngajak orang. Semenjak itu aku tidak mau ngajak. Pak, jangan khawatir Pak. Pokoknya ajak terus. Saya yakin dan percaya nanti suatu saat dia akan pergi ke masjid. Duduk paling depan, melintang pula sambil baring. Akhirnya bapak akan bilang alhamdulillah. Akhirnya dia juga sampai ke masjid, walaupun di depan sekali melintang pula. Sambil nangis bapak, aku nangis, aku doa aku terkabul. Ya Pak ya, nggak usah khawatir Pak, ya kan, pokoknya aja. Yang menentukan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya sebatas ngajak. Kalau mau ya sudah. Nabi kan macam itu ngajak. Jangankan kita Pak yang manusia biasa. Nabi itu pamannya dewek, Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya dewek. Berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu juga pamannya dewek. Abu Thalib juga pamannya dewek. Dua-duanya ini tidak beriman kepada Allah SWT. Tapi yang Abu Thalib ini membantu perjuangan Nabi. Ketika mau meninggal dunia, Abu Thalib ini sebelah Abu Lahab, sebelah kanan Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besok aku bantu, aku beri syafaat wahai pamanku. Apa kata Abu Lahab? Jangan kau tidak ada malu dengan Tuhan-Tuhan gitu, tidak malu dengan berhala-berhala yang kita sembah. Kata Kanjeng Nabi, ucapkan jawab Abu Thalib, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Abu Lahab sebelah kiri? Jangan mau. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri yang mendoakan, Nabi sendiri yang kemudian ngajaknya, paman dewek. Itu pun tidak bisa karena tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita Pak. Jadi kewajiban kita tuh ngajak orang cuma berbuat baik. Kalau mau, tidak mau sudah, tidak usah kita ngomel-ngomel. Nah dari situ kemudian
Kalau ada orang mau meninggal, Pak, oranglah sudah sakaratul maut mau meninggal, jangan lupa dibisikkan di telingonya, la ilaha illallah. Gak usah seru-seru, sekali-kali deh, Pak. Ya kan, kalau dia lagi bergerak, kamu lagi kira-kira kok mau lagi, bisikkan lagi, la ilaha illallah. Bisikkan, Pak, jangan kayak orang azan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau sudah payahnya, jangan panjang-panjang, cukup kalimat Allah. Tapi sekali-kali, be, jangan pengen kawan kita atau mak kita atau pak kita masuk surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun dia, ijo. Buat hal, iya sekali-kali deh, Pak. Iya kan? Nah, la ilaha illallah, Allah, macam itu. Tapi ini semuanya sebab ada hadis nih, kan, mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ujung perkataannya di dunia nih kok nyebut kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Tapi tidak segampang itu. Artinya itu menjadi kebiasaan kita. Dibisikkan 100 kali pun kalau seandainya tidak jadi kebiasaan atau karena Allah Subhanahu wa taala, tak bakalan dia mampu mengucapkan kalimat itu. Nah, salah satunya jadikan kebiasaan itu. Apa itu? Biasakan diri untuk kemudian yang disebut-sebut kalimat thayyibah. Allah, la ilaha illallah, macam itu. Tapi kalau di dunia ini yang disebut-sebut duit, sawit, kredit, duit, sawit, kredit, dibantu Bu, dibantu. Ayo biar seru, ayo. Duit, saya khawatir. Begitu dibisikkan di telinga suami ibu, Bang, la ilaha illallah, sawit. Ibu dibisikkan di telinganya, la ilaha illallah deh, la ilaha illallah, kredit. Kenapa? Karena hari-hari yang diceritakan itu saja. Maka ibu-ibu di sini kan ada kelompok yasinan ya Bu ya? Ada Bu? Ada? Ibu dado kumpul-kumpul yasinan tahlilan dado. Astagfirullah. Bapak-bapak ada Pak? Ada? Dado juga? Kapan lagi kita mengucap kalimat la ilaha illallah itu? Biasanya kita mengucap kalimat la ilaha illallah itu waktu apa? Waktu yasinan tuh lah, waktu kelompok tahlilan. Malam Jumat silaturahmi di sini, malam Jumat besok silaturahmi di sini. Nggak usah pakai makanan, nggak apa-apa, silaturahmi. Ayo kita apa namanya? Kita baca yasin, baca tahlil. Nah, macam itu. Iya, yuk Bu ya, bentuk kelompok yasinan. Ayo kita baca yasin. Di mana? Di masjid apa-apa lah. Baca yasin, baca tahlil. Ya kan saya sering ngisi di mana nih? Di mil. Dekat mil. Wah itu saya sebulan aku 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali di mil itu. Ibu-ibu ada kelompok yasinan, ibu-ibu ada kelompok zikir, bapak-bapak. Nah, walaupun zikir bapak-bapak, ibu-ibu ya beda-beda, caranya tuh beda-beda. Kalau ibu-ibu biasanya konsisten kalau zikir. Pas pada kalimat Abdul Zikri falamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nadanya macam itu dari pangkal sampai ujung macam itulah ibu-ibu kalau tahlilan.
apalagi kok talilan di rumah kawan, ya kan, ada yang mejam-mejam, ada sambil ngasuh anak, la ilaha illallah, anaknya kemana? Kau kok tidak baca lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang mejam-mejam sambil la ilaha illallah. Oh, lompong kayaknya nih. La ilaha illallah. Tapi aduh, kacang-kacang mungkin gaduh-gaduh tak apa. La ilaha illallah. Sekali terbuka, bubur rupanya. Nah kalau bapak-bapak kan, wah itu hebat nih. Disengeti itu tanya Pak Herman. Iya kan? Oh sengeti. Tahlilan ya. Pertama tuh slow, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lah sampai tiga-tiga mau pergi gua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, opor lagi tiga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, opor keempat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, saking cepet. Karena tidak bisa ngikuti, cuman manggut-manggut. Loh itu Pak, itu dalam rangka membiasakan diri lisan kita menyebut kalimat thayyibah. Coba kita tanya, kalau tidak waktu itu kapan kita banyak-banyak ucapkan kalimat thayyibah? Iya kan? Maka ayo itu kelompok yasinah, kelompok tahlilan. Itu nih tadi apa istrinya tidak beriman, suaminya beriman, itu Fir'aun. Nah lain lagi dengan Nabi Ibrahim nih orangnya taat beribadah, istrinya juga taat beribadah. Ya Bu ya, Bu pilih Fir'aun, Abu Lahab, Nabi Nuh atau Ibrahim? Nabi Ibrahim. Yakin sampean Bu? Masalahnya Nabi Ibrahim itu bininya 2. Pak, alhamdulillah Pak, malam ini dapat restu gitu. Lah Abu Lahab ini akhirnya Allah takdirkan dia meninggal. Selang beberapa waktu adalah keluarganya yang kemudian bermimpi bertemu dengan Abu Lahab di dalam kubur. Ditengoknya Abu Lahab itu tersandar di bujur kubur, badannya babak belur, penuh dengan luka, nangis pula. Ditanya sama dulurnya yang mimpi tadi, oh wak, bahasa gitu, wak apa nangis? Tidak sesuai pula dengan waktu di dunia. Di dunia bukan main, petantang petenteng bukan main. Kaulah yang paling jago raso-rasonya. Ternyata di dalam kubur nangis pula, badannya babak belur, iya kan? Hancur lebur macam itu. Apa kata Abu Lahab? Ikolah oleh aku ketika di dunia. Waktu di dunia aku tidak percaya dengan Tuhannya Muhammad. Waktu di dunia aku tidak beriman kepada Muhammad, tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, utusan daripada Tuhan. Inilah, bahkan aku sering memusuhi Muhammad, bahkan beberapa kali aku berusaha untuk membunuh Muhammad. Ikolah olehku di dunia ini. Tapi masih mending loh. Masih mending macam mana Pak? Masih mending setiap malam Senin sampai hari Senin aku diprekan untuk disiksa di dalam kubur. Siksa aku pre setiap malam Senin sampai hari Senin. Gara-gara apa Pak? Mungkin gara-gara dulu waktu aku masih hidup, ketika Muhammad itu lahir, adalah nama budakku atau pembantuku itu nama Saibah ngetok pintu rumahku. Subuh-subuh diketok pintu rumah itu ngasih tahu bahwa Muhammad sudah lahir, keponakannya sudah lahir. Wajahnya rupawan, bercahaya, dan orangnya elok, diberi nama Muhammad.
Senang bukan main Abu Lahab ini. Saking senengnya Abu Lahab itu kemudian ngasih tahu kepada Suhaibah, wahai budakku, wahai Suhaibah, mulai hari ini kau bebas, kau merdeka. Kau merdeka, tidak ada lagi di bawah kekuasaan. Merdekalah Suhaibah tadi. Gara-gara itu Abu Lahab cuman senang sekali dengan lahirnya Nabi. Abu Lahab dibebaskan siksonyo setiap hari Senin, setiap malam Senin dan hari Senin. Hari Selasa digebukin pula, Rebo dibuat main bola, sampai hari Minggu sore malam elo pula, macam itu sampai kiamat. Abu Lahab cuma seneng sekali Pak dengan kelahirannya Nabi, padahal kita ini seneng setiap hari dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, macam itu. Bu, ibu senang enggak kalau anak ibu lahir? Waktu ibu punya anak, belum punya anak, kok tiba-tiba aku hamil, anak lahir, senang enggak Bu? Senang ya Pak ya? Anak kita lahir senang bukan main. Apalagi sudah ada apa lama udah punya anak, tiba-tiba kemudian Allah ngasih anak, wah main senang. Saya 3 Pak anak, iya kan? Waktu anak pertama lahir bukan main, senang bukan main. Saya bantuin ngeden. Saya tunggu ibu. Lahiran saya tunggu anak pertama. Dia ngeden, saya ngeden juga. Saya juga Pak. Padahal kan saya itu tidak ada artinya sama sekali. Cuma ngasih semangat nih, ayo Bu. Begitu keluar, alhamdulillah cewek. Senang bukan main, iya kan? Beberapa tahun kemudian hamil pula istri saya. Lahir pula, saya tungguin di rumah sakit Sengetin. Saya tungguin lagi, dia ngeden, saya pernah juga. Alhamdulillah cewek lagi. Nah, yang terakhir, karena apa namanya, ini ada bermasalah dengan kandungannya, akhirnya dibawa ke rumah sakit Al-Isa. Nah, udah jadi normal, akhirnya sesar. Suaranya kedengaran, tidak lama suaranya kedengaran bunyi. Saya tanya dengan saya, apa tuh cewek? Alhamdulillah cewek lagi. Ya, nggak usah. Bahkan di terakhir itu Bu, Bali di dalam Bali Balinya tuh ada tulisnya, Anda belum beruntung, coba sekali lagi ya. Ya kan? Anak lahir bukan main senengnya. Saking senengnya kita anak itu lahir. Kalau laki-laki kita sembelihkan 2 ekor kambing. Kalau perempuan kita sembelihkan 1 ekor kambing. Padahal anak yang lahir itu mungkin tahun punya hitam, keling, kecil, untet, tapi senang bukan main. Kalaupun elok, gagal, tampan dan sebagainya, belum tentu besok akan membantu kita, nolong kita, berbakti dengan kita kedua orang tuanya. Tapi begitu lahir, senangnya bukan main gitu. Lah kenapa kita tidak senang dengan Nabi? Yang jelas-jelas besok akan memberi syafaat kepada kita. Maka bahagian malam hari ini, saya yakin dan percaya Nabi senang dengan keadaan kita sekarang ini. Yang hari ini di tengah padang sawit ini ada sekelompok manusia, umat beliau itu ngadokan sholawatan, bacakan sholawatan, kumpul-kumpul iuran menghormati kelahiran beliau. Saya yakin dan percaya ini pasti akan dicatat sama Nabi sebagai umat yang besok akan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bi salatan
bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Allah salli wa sallim semuanya Sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjutkan sedikit lagi. Sudah jam 10. Sudah lada? Hah? Jauh Pak seperti itu sana tuh. Hah? Amplopnya tebal, padahal saya sudah diwanti-wanti sama guru saya kan, Min, besok kalau kau jadi penceramah tidak usah mengharapkan amplop. Sampai sekarang saya udah nggak amplop dah kan. Makanya kalau di rumah tuh amplop saya buang-buang itu. Aduh, udah saya ambil dah. Isinya juga udah. Kalau ada penceramah kok mengharapkan duit, dosa Pak. Dosanya lah. Ada siapa lah? Kiai ceramah dia mengharapkan duit, ya kan? Belum lagi apa-apa. Duitnya berapa Pak amplop? Ah itu berdosa Pak. Ya kan? Cuma lebih berdosa lagi kalau ada ceramah dan dikasih duit. Tapi tidak lah Pak ya. Kalau saya tuh yo kayak biasanya lah, kayak macam biasanya macam itu lah. Iya kan, iya. Saya kesini tadi yang bawa mobil. Dah lah Pak. Saya tuh kalau masalah kayak gini tuh jadi ingat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu dulu waktu beliau itu dakwah pertama kali dia diamalkan menjadi rasul itu luar biasa dakwahnya. Jadi Nabi itu luar biasa dakwahnya. Sampai dicaci maki, ya kan, dibuat, diludahin dan sebagainya, itu luar biasa. Orang sekarang Pak, penceramah, para dai sekarang tuh tinggal enaknya baik, enak luar biasa lah. Lain dengan Nabi zaman bagian waktu Nabi berdakwah itu, ya kan, mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy itu bukan main. Sekarang dai sekarang tuh tinggal enaknya baik. Macam saya lah umpamanya kayak gini. Dari rumah tadi pakai mobil, ya kan, sampai di sini dikasih air minum, dikasih kue, ada bolu, ada warna hijau, ada warna coklat, ya kan. Duduk di sini ada kopi, ada laseka, ada air, enak niat. Belum lagi kalau balik, maksudnya diantar, ya kan. Ya. Saya kemarin ceramah di Tangkit, alhamdulillah di sana kan orang banyak nanas, dibawain nanas, alhamdulillah kayak gitu. Dibawain sawit. Ceramah di Kumpe pas lagi musim duku, alhamdulillah dibawain duku. Kalau di sini, yo kalau bawain jangan tanggung-tanggung Pak. Kalau cuma sebutir tuh apa? Masya Allah ya. Jadi begitu. Di surga Nabi Adam itu sempat heran. Ini sebentar lagi. Apa dikit lagi? Di surga Nabi Adam itu sempat heran. Kenapa heran? Karena di sisi dinding-dinding di dalam surga itu ada tercantum nama Allah, asma Allah yang agung. Di sisi lain ada tercantum kalimat Muhammad Rasulullah. Bayangkan tuh, di surga ini saya kasih tahu supaya besok kalau masuk surga kita tidak terkejut lagi. Di surga di dendeng-dendeng, kemudian di tiang-tiang surga itu tercatat Allah, kemudian di sisi lain Muhammad Rasulullah. Nabi Adam sempat heran, ini siapa Muhammad ini? Kok namanya disandingkan dengan asma Allah yang agung? Akhirnya nanyalah Nabi Adam kepada Allah SWT, ya Allah,
ini siapa Muhammad nih ya Allah? Kok mulia nian? Namanya disandingkan dengan asmamu yang agung ya Allah. Apa kata Allah SWT? Wahai Adam, engkau jangan cemburu, kau jangan iri. Muhammad itu adalah kekasihku dan dia akan jadi Rasul terakhir, akan jadi Nabi dan Rasul terakhir, dan ini adalah kekasihku. Kau jangan iri. Laula Muhammad, dalam hadis qudsi disebutkan, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad wahai Adam, tidak ada mungkin aku ciptakan kau. Aku tidak akan menciptakan kau. Kenapa? Kalau bukan karena Muhammad. Walaulah Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma la khalaqtul jannah. Tidak aku ciptakan surga itu juga tidak aku ciptakan. Bayangkan juga. Berarti sebelum adanya Muhammad secara jasad yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, nurnya Muhammad sudah ada diciptakan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan namanya menghiasi dinding dan tiang-tiang yang ada di surga itu. Nah, Siti Hawa ini dengar percakapan Allah dengan Nabi Muhammad itu. Kemudian ketika Nabi Adam mau melamar Siti Hawa, maka Siti Hawa minta mas kawin. Aku mau menjadi istri, tapi harus kau kasih mahar, kasih mas kawin. Apa mas kawinnya? Dek, apa mas kawinnya? Kau nak minta berlian, kau nak minta ini kan? Apa kata Siti Hawa? Aku tidak mau yang itu, di surga banyak. Aku mau mas kawin ini. Apa itu? Kau bacakan puji-pujian kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kau bacakan sholawat kepadaku terhadap kekasihnya Allah SWT yang namanya Muhammad. Dan Nabi Adam ya bingung lah, ini macam mana cara membuat puji-pujian, membuat sholawat ini. Akhirnya Nabi Adam tanya dengan Jibril, Jibril, itu Siti Hawa minta mas kawin. Apa itu? Minta supaya aku membacakan sholawat atau puji-pujian kepada kekasihnya Allah SWT yang namanya Muhammad. Jibril juga udah tahu. Akhirnya Jibril matur, tanya kepada Allah SWT. Kemudian Allah masih tahu, wahai Jibril, ucapkan kalimat sallallahu ala Muhammad. Akhirnya Jibril kasih tahu Nabi Adam bahwa mas kawinnya membaca puji-pujian atau membaca selawat dengan kalimat sallallahu ala Muhammad, yang kemudian kita kenal dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Ayo semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Jibril. Nah, sholawat Jibril ini dibacakan kepada Nabi Adam. Apa Nabi Adam membacanya? Sebagai mas kawin. Baca 100 kali sambil nahan napas. Ternyata Nabi Adam tidak sanggup, cuma dapat separuh, yang separuh utang. Maka mas kawin itu Bapak Ibu boleh utang. Aduh, yang mas kawinnya utang? Aduh Pak, saya ini kebetulan kerja di kantor KUA di Sengeti, di Sengeti itu. Jadi ada orang, mungkin aku orang Sukajaya, nikah di kantor. Rencananya sampai di kantor ditanya sama Pak Paket, mas kawinnya apa? Sebentuk cincin emas Pak, tunai. Mana mas, mana cincinnya? Dicari-cari, rupanya ketinggalan.
Lah kalau ketinggalan nak dijemput lamonian ya sudah enggak usah dijemput, kita langsungkan ijab kabul tapi dengan bahasa yang lain. Dengan mas kawin sebentuk cincin dibayar akhirnya dibayar utang. Nah itu tapi harus dibayar ya Bu ya, ya Bu ya. Maka sholawat Jibril ini juga dikatakan sholawat duit. Karena ada salah satu kiai dan banyak kiai yang mengijazahkan, termasuk Kiai Anwar yang di Lirboyo itu mengijazahkan siapa orang yang membaca sholawat Jibril ini 1000 kali setiap hari, maka dia insya Allah tidak kekurangan duit, senantiasa megang duit walaupun 100 rupiah. Ada duitnya. Kayak gitu, tidak kekurangan duit. Maka amalkan. Kalau bisa kita amalkan. Ibu ya, Bu, Ibu kalau sudah ngomong duit pokoknya luar biasa lah, langsung celang matonya, melek matonya. Iya, karena yang penting itu apa Bu? Duit. Nah, suami tidak perlu elok, yang penting banyak. Halo Bu, opa Bu. Hitam tidak apa-apa, yang penting sering ngasih. Tuh dengerin Pak, tuh Pak, dengerin. Biarlah dia pergi 2-3 hari, tidak masalah, yang penting sebelum pergi ngasih. Iya, pokoknya suami tidak penting, yang penting Masya Allah ya. Diamalkan 1000 kali sehari. Sholawat Jibril ini juga itu dikatakan sholawat manten karena memang dia jadi mas kawinnya Siti Hawa ketika menikah dengan Nabi Adam. Maka bagi yang jomblo yang belum punya bini, yang belum punya istri, yang belum punya bini, raco selawat ini. Yang belum punya ya nggak apa-apa ya, nggak usah ngaku pula bapak ikut juga, nambah lagi. Ya jadi gitu lah. Besok kita ini akan dikumpulkan dengan orang yang kita senangi. Malam hari ini kita senang dengan Nabi, dengan jalan kita merayakan peringatan kelahiran beliau. Maka saya yakin dan percaya besok kita akan dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi. Tapi kalau di dunia ini kita senang dengan yang lain, umpamanya bapak-bapak kok senang dengan Inul, besok akan dikumpulkan dekat dengan Inul. Senang dengan Dewi Persik, ya besok dekat dengan Dewi Persik. Kalau Dewi Persik masuk neraka, ya berarti kita ngikut ke sana begini. Maka jangan sampai nauzubillah, maka kita harus senang dengan Kanjeng Nabi supaya besok kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah SWT dekat dengan Kanjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. Nah, moga-moga pertemuan kita kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini berkorban untuk memuliakan Kanjeng Nabi, dengan duitnya, dengan kuihnya, Allah balas berlipat ganda. Nah, pokoknya jangan khawatir, tidak ada yang sia-sia apa yang kita keluarkan hari ini. Allah hari ini kita korban dengan kue sebagainya, dan mudah-mudahan Allah beri balasan yang baik. Minimal ya mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan Nabi, kita mungkin tidak ada mimpi dengan Nabi, ya kan? Tapi siapa tahu Allah takdirkan kita bisa ziarah ke Madinah untuk menziarahi Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita doa, ya, saya doa dulu secara bahasa kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan daripada segala macam bala dan malapetaka, dimurahkan di dalam mencari rezeki yang halal, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita semoga dijadikan oleh Allah SWT sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita semoga jadi anak yang soleh solehah, anak-anak yang senantiasa
senantiasa berbakti kepada kita kedua orang tua, taat menjalankan ibadah agama, dan bagi anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, Allah mudahkan di dalam menuntut ilmu, ilmunya bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal ya amin ya Allah amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa jami'a talamidina min ahli khair wa la tajalna wa iyyahu min syaitanir rajim. Allahumma ja'alna wa iyyahu min al-ghamil amilin mutaqin salihin musyidin qadir. Allahumma khtimna ila bisul khatimah wa la takhtimna ila bisul khatimah. Allahumma khtimna ila bi kalimati la ilaha illa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi صلى على النبي محمد. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أتحام لنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أعلم لنا. بشرى لنا إلا المنى زل العلم وفدنا والدهر أنجز وعده والبشر أعلم لنا. بشرى لنا إلا المنى زل العلم وفدنا والدهر أنجز وعده والبشر أعلم لنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أنعم لنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أنعم لنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أنعم لنا. بشرى لنا إلا المنى زل العنا وفالهنا والدهر
أنواره على حسنا يا النفس طيبي باللقاء يعدك أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى إلا الغنى زل العدا وفنهانا